Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Juli Satriani, atau kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Mita. Oke, di sini saya mengajar matematika, yaitu matematika kelas 11. Jadi selama kalian kelas 11, kalian diajar oleh Ibu. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan nomor WhatsApp Ibu yang bisa kalian hubungi kalau misalkan kalian belum paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Jadi materi hari ini, oh iya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kali ini yaitu tentang vektor di R kuadrat atau vektor di dimensi 2. Jadi ada subbabnya. Yang pertama itu ada komponen vektor di R kuadrat dan panjang vektor di R kuadrat. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang penulisan vektor kan? Nah, ini misalkan ada titik pangkal, yaitu titik A, dan titik ujung di titik B, dinamakan vektor AB. Jadi kalau misalkan ada ujungnya titik A, kalau misalkan awalnya di A dan ujungnya di B, itu dinamakan vektor AB. Selanjutnya, misalkan diketahui titik C nih. Titik C 4,6 ada di sini, kemudian titik D 2,3 ada di sini. Berarti kalau misalkan kita namakan titik awal ke titik C, itu kita namakan vektor D. Kita misalkan vektor D, kemudian titik C dan titik D kita namakan jadi vektor CD. Jadi kalau vektor C ditambah vektor CD itu sama dengan vektor D. Nih ya, vektor C ditambah vektor CD jadi sama dengan D. Kenapa sama dengan D? Karena awal ketemu awal dan ujung ketemu ujung. Tuh, lihat nih. Tuh. Awal ketemu awal dan ujung ketemu ujung. Jadi kalau misalnya vektor mereka ditambah, hasilnya yaitu vektor D. Atau gimana kalau misalkan vektor CD-nya yang ditanya? Nih, kalau CD-nya yang ditanya, berarti C yang ini pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kalau misalkan ditanya vektor CD, berarti jadinya D dikurang C. Atau contoh lainnya, misalkan vektor LM, jadinya M dikurang L, jadi ujung dikurang titik awal. Oke, langsung lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh soal pertama, misalkan ada titik E min 4,7 dan titik F 6,3. Tentukan vektor EF. Gimana ini? Kalau yang ditanya vektor EF berarti F dikurang E. Tuh, F dikurang E. Kita langsung masukkan aja titiknya. F itu apa? 6 sama 3 dikurang E-nya itu apa? Min 4 sama 7. Jadi kita kurangkan sesuai posisinya ya. Jadi 6 dikurang min 4 dan 3 dikurang 7. Jadi vektor EF 10 dan min 4. Dari mana? Ini dari sini. 6 dikurang min 4. Ini kan negatif ketemu negatif jadi positif kan. Jadi 6 ditambah 4 hasilnya 10. Dan 3 dikurang 7 hasilnya min 4. Jadi kesimpulannya vektor EF adalah 10 dan min 4. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Oke, contoh soal selanjutnya. Misal terdapat vektor GH 7 dan 3 dan titik G min 1,6, maka koordinat titik H adalah. Nah, kalau yang tadi dari dua titik kita cari vektornya, nah sekarang vektornya udah diketahui nih, tapi titik lainnya tidak diketahui. Gimana caranya? Tetap sama. Vektor GH berarti H dikurang G. Kita masukkan kembali GH-nya. GH-nya 7 dan 3. Karena H-nya dicari, kita tetap tulis huruf H. Dikurang G-nya kita tulis min 1 dan 6. Selanjutnya, karena kita mencari H, berarti titik ini harus pindah nih. Ini kan dia minus kan? Pindah ke sebelah kiri, jadi positif tuh. Berpindah jadi positif ya. Jadi kalau kita mencari nilai H, titik H berarti 7 ditambah min 1, kemudian 3 ditambah 6. 7 ditambah min 1 hasilnya 6. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Jadi kesimpulannya titik H 6,9. Tapi gimana Bu kalau misalkan titik G yang ditanya? Nah, kalau titik G yang ditanya tetap sama, rumusnya GH, H dikurang G. Karena di sini G yang ditanya dan di sini G-nya negatif, berarti G-nya ini harus pindah ke sana biar dia positif. Berarti jadinya G sama dengan H. Nah, GH-nya ini pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kalau misalkan dicari nilai G-nya, ya dikurang GH. Selanjutnya, yaitu materi tentang tentang panjang vektor. Nah, di sini kalau tadi kita mencari vektornya, kalau sekarang kita mencari panjang vektornya atau jarak vektornya nih. Yaitu ada simbolnya nih, tanda mutlak. Jadi vektornya dipagerin gini nih, atau tanda mutlak namanya. Kalau ada tanda pagar kayak gini, berarti yang ditanya panjang vektornya. Sama caranya seperti kalian mencari Pitagoras, yaitu dikuadratkan, diakarkan, ya kan? Langsung contoh soal aja deh biar lebih mudah memahaminya ya. Contoh soal yang pertama, misalkan panjang vektornya itu misalkan vektornya itu 6,8, yang ditanya panjang vektornya. Sama rumusnya kayak tadi, diakarin dan dikuadratkan. Kita masukin aja. Nah, ini kan vektornya 6 sama min 8, berarti 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Kita kuadratkan, berarti 6 kuadrat 6 dikali 6 ya, bukan 6 dikali 2 ya, tapi 6 dikali 6, hasilnya 36. Kemudian min 8 dikali min 8 hasilnya 64. Karena negatif kali negatif hasilnya positif, jadi dia nggak ada lagi nih min-minnya nih, jadi langsung ditambah aja. Ditambah hasilnya 100, berarti vektornya itu panjangnya 10. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir, misalkan nih, jika titik P 7,6 dan titik R 4,10, tentukan panjang vektor PR. Loh, kok beda lagi nih? Iya, di sini yang diketahui itu titik dan titik. Nah, berarti vektornya belum tahu nih berapa. Kalau yang tadi kan soal yang sebelumnya, dia udah kasih tahu vektornya berapa, jadi kita tinggal hitung panjangnya. Kalau yang ini vektornya belum diketahui nih, gimana caranya? Cara nyarinya sama kayak yang awal tadi. Vektor PR, kita cari dulu vektor PR, berarti R dikurang P. Kita masukkan aja langsung, R-nya 4 dan 10 dikurang P-nya 7 dan 6. Kita kurang, jadi 4 dikurang 7, 10 dikurang 6. 4 kurang 7 berapa? Min 3. 10 kurang 6, 4. Oke, jadi vektor PR-nya min 3 dan 4. Nah, karena udah tahu vektornya, berarti kita langsung cari panjang vektornya. Gimana caranya? Yang tadi, dikuadratkan dan diakarkan. Berarti jadinya vektor min 3 dikuadratkan dan 4 kuadrat. Berarti min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 hasilnya 9. Betul, ditambah 4 kuadrat, berarti 4 dikali 4, 16. Langsung kita tambahin aja. Hasilnya 25, berarti panjang PR-nya akar dari 25 yaitu 5. Oke.
Selanjutnya, oh sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videonya. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom yang kemarin Ibu sudah buat. Di situ ada soal tentang materi ini, jadi kalian bisa kerjakan dan kalian foto jawabannya apabila sudah selesai, kemudian kirim kembali ke Google Classroom. Ibu tunggu jawabannya dan silakan hubungin Ibu ke nomor yang tadi yang sudah Ibu berikan apabila ada materi yang kurang kamu pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.